Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Darmansyah. Saya bertugas di SMA Negeri 2 Banjarsari sebagai guru mata pelajaran matematika. Di samping itu, saya juga diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan refleksi terhadap hasil kajian saya pada modul tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari tentang filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, pengalaman saya di kelas itu khususnya mengajar matematika, saya memandang anak itu kadang mereka itu harus bisa matematika seperti saya. Kadang mereka semua harus bisa paham, ingin harus lebih cepat paham, sehingga kadang-kadang saya memperlakukan bahwa semua anak itu harus bisa semuanya. Nah, kemudian pada tataran berikutnya, setelah saya mempunyai perasaan seperti itu, kadang mengajar itu menjadi sesuatu yang kadang menjadi tekanan juga terhadap saya karena beberapa anak tentu tidak semuanya sama. Karena ada yang bisa cepat mempelajari matematika, ada juga yang memang lambat dan ada yang biasa-biasa saja. Ini menjadi beban pikiran karena saya. Nah, setelah saya mengikuti kegiatan di awal tentang pendidikan calon guru penggerak, pertama dikaji itu tentang filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara itu memang sangat brilian kalau saya lihat. Ki Hajar Dewantara yang pertama memandang bahwa pendidikan bagi siswa itu adalah merupakan sarana untuk menyemai kebudayaan. Oleh karena itu, pemikiran ini memberi tekanan bahwa dengan pendidikan, bahwa budaya yang ada khususnya di sekitar sekolah harus bisa tetap terlestarikan, bahkan dalam kegiatan pembelajaran, bahwa budaya-budaya yang ada itu harus bisa dipertahankan, harus bisa diterapkan kepada peserta didik. Oleh karena itu, melalui pendidikan diharapkan nanti budaya-budaya lokal ini bisa kuat bertahan, sehingga ujungnya nanti bisa menjadi budaya nasional. Berikutnya, pemikiran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus menghamba kepada murid. Artinya bahwa dengan pendidikan itu harus betul-betul bisa berpusat semuanya kepada murid, melayani murid dengan sebaik mungkin, sehingga pendidikan ini benar-benar akan menjadi salah satu cara bagi murid untuk bisa lebih maju di masa yang akan datang. Kemudian pemikiran filosofi berikutnya yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu ya diibaratkan kalau sebagai benih yang disemai, katakanlah misalkan diibaratkan sebagai benih jagung seperti itu dan guru sebagai petaninya, maka tentu seorang pendidik dalam mendidik muridnya itu harus memperlakukan si benih ini dengan sebaik mungkin. Lingkungannya dipelihara, pupuknya diperhatikan, kemudian berbagai gangguannya juga disingkirkan, supaya si benih ini bisa tumbuh dengan baik. Begitupun sebaliknya, kalau si pendidik kurang begitu memperhatikan kondisi lingkungannya, pupuknya, dan lain sebagainya, tentu benih ini mungkin saja bisa tumbuh, tetapi tidak akan sebagus yang dipelihara dengan baik, diperhatikan lingkungannya, pupuknya, dan lain sebagainya. Namun tetap benih jagung ini pasti akan tumbuh tetap jadi jagung, tidak akan jadi yang lain. Nah, ini yang menjadi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kita memperlakukan anak sebagai benih ini, tentu tugas kita sebagai pendidik adalah bagaimana kita memberikan lingkungan yang sebaik-baiknya bagi anak untuk bisa mencapai pendidikan dengan bagus. Menyiapkan berbagai hal pendukungnya supaya anak bisa sukses dalam pendidikan. Nah, namun adapun nanti hasilnya anak mungkin ada yang
lebih cepat, mungkin ada yang biasa-biasa lambat. Nah, itu harus kita maklumi, harus kita pahami sebagai pendidik bahwa tidak semua anak itu sama. Anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam memberi perlakuan pun tentu nanti harus disesuaikan dengan kondisi anak, dengan potensi yang anak miliki. Nah, ini ada kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang disampaikan dalam mendidik anak itu, bahwa mendidik anak itu harus disesuaikan dengan filosofi berikutnya, yaitu tentang anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini bahwasanya semua siswa memiliki potensi yang sudah dibawa oleh masing-masing dan mereka hidup di tempat juga masing-masing. Ya, dan tentu saja ada yang berbeda-beda tempatnya dengan potensinya juga yang berbeda-beda. Kemudian berikutnya mendidik disesuaikan dengan kodrat zaman, bahwasannya pendidikan itu disampaikan kepada murid itu juga harus menyesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman, bahkan pendidikan harus bisa menjangkau bagaimana perubahan zaman di masa yang akan datang. Supaya si murid itu nanti bisa belajar di masa kini dan bisa nanti dengan hasil belajar dengan pendidikan itu di masa mendatang juga bisa mereka hidup beradaptasi dan berbagai perkembangan zaman yang akan berlaku. Nah, ini luar biasa pemikiran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bagaimana seorang pendidik mendidik muridnya, dan tugas yang paling utama tadi adalah bagaimana kodrat alam dan kodrat zaman ini bisa sampai kepada peserta didik. Berikutnya adalah bagaimana tadi ada kaitannya belajar dengan budaya yang ada, dengan lokal yang ada di masyarakat. Dan bagaimana kita menerapkan budaya itu supaya bisa sampai kepada anak. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda. Nah, budaya ini tergantung juga daerahnya masing-masing. Nah, dalam lingkup pendidikan, misalkan kita kalau di Jawa Barat mengenal ada budaya silih asih, ya, saling menyayangi, silih asah, kemudian silih asuh. Silih asah itu jadi saling membekali, mengasah, memberi pelajaran, mendidik juga sama seperti itu. Kemudian saling asuh, saling memberi bimbingan, ya, saling memberi bimbingan kepada anak. Nah, inilah kalau dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang disebut dengan pendidikan yang menuntun. Artinya pendidikan ini harus bisa membimbing, mengarahkan siswa kepada tujuan pembelajaran, kepada tujuan pendidikan. Apa tujuan pendidikan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara adalah untuk membuat murid itu bahagia dan juga menjadi selamat, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Itulah tugas orang pendidik yang harus disampaikan pada muridnya. Jadi mereka menyampaikan pendidikan sesuai dengan kodrat alam, disesuaikan dengan kodrat zaman, kemudian mengacu kepada budaya, sehingga nanti si murid ini akan menikmati hidup menjadi seorang yang bahagia, juga yang selamat lahir dan batin, ya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Barangkali itulah refleksi yang bisa saya sampaikan tentang pemikiran filosofis pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dikaitkan dengan pembelajaran tugas kita di sekolah sebagai pendidik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.